Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. PowerPoint ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Islamic Worldview dengan dosen pengampu Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya Urfa Haula Syakuro dengan nomor pokok mahasiswa 231105080109, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor, akan mempresentasikan beberapa materi yang telah saya dapatkan pada semester 1 ini. Yang pertama, konsep kebenaran absolut. Yang kedua, problematika manusia. Yang ketiga, konsep alam, seni, dan budaya. Yang keempat, konsep ilmu. Yang kelima, konsep Tuhan dalam perspektif Islam. Yang keenam, bahaya diabolisme pemikiran. Yang ketujuh, tamadun Islam. Yang kedelapan, infiltrasi dan syubhat dalam tafsir. Yang terakhir, konsep kebahagiaan. Baiklah, masuk ke dalam materi pertama, yaitu konsep kebenaran. Kebenaran absolut adalah pandangan yang percaya bahwa benar-benar ada realita atau standar absolut yang menentukan apa yang benar dan tidak benar. Karena itu, suatu tindakan dapat dikatakan benar atau salah dengan membandingkannya dengan standar-standar yang absolut itu. Hakikat dari realitas dan kebenaran harus dipahami dari dua sisi arah yang saling berintegrasi selamanya, yaitu dari sisi keimanan dan sisi kehidupan, juga dengan realitas kebenaran yang memiliki dua sisi, yaitu sebagai realitas. Kebenaran absolut adalah kebenaran yang berlaku pada semua konteks atau situasi. Kebenaran absolut bersifat universal dan tidak dapat dipengaruhi oleh pandangan atau opini seseorang. Salah satu contoh kebenaran absolut adalah hukum alam, seperti hukum gravitasi yang berlaku di seluruh alam semesta. Materi yang kedua yaitu problematika manusia. Inti dari kemanusiaan yaitu jiwa dan fisik, hanya sekedar pendukung. Semua itu hakikat kemanusiaannya dikembalikan kepada unsur jiwanya, sehingga jiwa manusia mengalami problem. Maka problemlah seluruh unsur elemen yang berada pada diri manusia, baik secara lahir maupun batin. Ketika jiwa manusia itu keliru memandang dirinya alam dan tentang Tuhannya, maka banyak sekali problematika yang akan diterima pada kehidupannya, seperti muncul wabah depresi modern, mudah stres, paradigma berpikir yang materialistik, tidak percaya surga dan neraka. Itu adalah penyebab-penyebab manusia kehilangan jati diri dan Tuhannya, sehingga disebut dengan krisis makna dalam kehidupan. Materi yang ketiga, konsep alam, seni, dan budaya. Konsep alam. Allah menciptakan alam dan jagat raya untuk kemaslahatan manusia, agar manusia mengenal penciptanya. Dan Allah menciptakan seluruhnya dengan tidak sia-sia, karena alam ini merupakan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Sehingga seorang mukmin ketika berinteraksi dengan alam ini seraya memuji Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila, yang artinya, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Quran Surat Ali Imran ayat 191. Jadi, seluruh yang ada di alam dan jagat raya ini adalah ciptaan Allah. Jika dilihat dari pandangan Islam, maka ini sangat bertentangan dengan teori Darwinisme yang menganggap bahwa alam dan jagat raya ada dengan dirinya sendiri. Maka tugas kita sebagai manusia adalah memakmurkan bumi, sehingga Islam dan umat Islam datang sebagai rahmatan lil alamin, menebarkan rahmatan di seluruh alam. Klasifikasi alam terbagi menjadi 3. Yang pertama,
osmologi yaitu benda mati, yang kedua organik yaitu tumbuhan dan hewan, dan yang ketiga alam ruhiyah atau ruhaniyah, goib alam malaikat dan jin, syahadah alam manusia. Konsep budaya. Manusia menjadi khalifatullah dalam rangka untuk menciptakan kebudayaan, memakmurkan bumi. Kebudayaan dalam Islam dikenal dengan saqafah atau tamadun, penggosokan, pemurnian, serta pembersihan. Asal kata budaya adalah dari budi dan daya, yang jika digabungkan memiliki makna himpunan segala usaha yang dikerjakan oleh manusia dan pimpinan oleh moralitas. Allah membekali manusia dengan akal agar berbudi dan berdaya, sehingga dapat membentuk kebudayaan yang ditopang dengan nilai-nilai Islam. Materi selanjutnya yaitu konsep ilmu. Ilmu secara bahasa berasal dari kata alama, yang berarti tanda, petunjuk, ciri-ciri, atau indikasi. Ilmu itu identik dengan Al-Quran dan As-Sunnah, karena ilmu memiliki ciri dan khas tersendiri. 750 kali kata ilm disebutkan dalam Al-Quran. Ilmu dalam perspektif Islam yaitu segala sesuatu yang berdasarkan dalil. Dalil terbagi menjadi dua, yaitu an-naqlu al-musaddaq atau khobar yang datang dari Al-Quran yang bersifat ghaib atau syahadah, hal-hal yang tidak bisa kita lihat dengan panca indera. Jika itu diinformasikan dalam Al-Quran, maka kita tinggal meyakini. Yang kedua, al-bahsu, pengetahuan yang datang yang bisa dilihat oleh panca indera. Klasifikasi ilmu. Yang pertama, ilmu syariah akan bermuara pada ilmu fardu ain, digunakan untuk membentuk kesalihan pribadi, didahulukan sebelum ilmu fardu kifayah. Yang kedua, ilmu fardu kifayah digunakan untuk kesalihan sosial. Dalam kitab Ta'lim disebutkan istilah ilmu, yaitu ilmu hal, ilmu yang dibutuhkan sekarang atau dibutuhkan sesuai dengan keadaan, dan ilmu ghairu hal, ilmu yang dibutuhkan tidak secara spontanitas. Materi yang kelima yaitu konsep Tuhan. Konsep Tuhan berkaitan dengan ideologi kaum liberal yang salah kaprah dalam memahami konsep Tuhan. Orang-orang liberal beranggapan bahwa setiap agama yang mengekspresikan keimanan kepada Tuhan yang sama. Konsep Tuhan dalam perspektif wahyu. Allah tidak trinitas atau tiga pribadi. Yang kedua, Allah tidak disekutukan. Dan yang ketiga, Allah hanya esa, tidak beranak dan diperanakan. Sedangkan konsep Tuhan menurut budaya pasti akan berubah-ubah dan takkan sama, seiring dengan pergerakan budaya serta akan lahirnya banyak agama-agama. Konsep Tuhan dalam Islam dasarnya adalah wahyu, bukan pada kesepakatan akulasi akal. Kita mensifati Allah sebagaimana Allah mensifati dirinya sendiri, dan ini semua berdasarkan wahyu. Jika kita mengenal Allah, maka kita akan mempercayai bahwa ada makna dan tujuan hidup tiada lain hanya untuk beribadah kepada Allah. Jika jauh dari memahami konsep Tuhan, maka akan terjadi kesenjangan dan kerusakan di bumi. Materi yang keenam, bahaya diabolisme pemikiran. Istilah diabolisme ini telah dipopulerkan sejak lama oleh para akademisi dan juga ilmuwan. Salah satu dosen Darussalam Gontor yaitu Dr. Samsudin Arif telah menulis buku yang memuat tentang diabolisme. Diabolisme adalah yang berkaitan dengan gaya, pemikiran, watak, perilaku yang menyerupai iblis. Adanya was-was atau bisikan-bisikan setan yang kemudian dimasukkan ke dalam jiwa manusia sehingga menjadi menyimpang. Menyimpangnya manusia dari jalan kebenaran atau dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebabkan dirinya tersesat, ragu-ragu, lupa akan akhirat, dan mudah tergoda dengan hal-hal yang sifatnya pragmatis. Oleh karena itu, mengenal hakikat diabolisme adalah penting, karena jika seorang tidak mengenal kesesatan, maka akan tersesat dengan secara tidak sadar dan tidak bisa keluar darinya.
Perlunya kita mengenal tentang diabolisme, yakni agar kita lebih waspada, bukan malah menirunya. Maka dari itu, disinilah pentingnya di mana kita harus mempelajari diabolisme. Faktor penyebab diabolisme terbagi menjadi dua. Yang pertama, syubhat atau ragu. Orang yang sudah jatuh di dalam perkara yang syubhat, maka dia sudah jatuh dalam perkara yang haram. Syubhat terbagi menjadi empat, yaitu syubhat orientalis, syubhat liberalisme, syubhat sekularilisme, dan syubhat ateisme. Faktor penyebab diabolisme yang kedua yaitu syahwat. Syahwat adalah perilaku yang berlebihan atau kesenangan yang diiringi syahwat. Materi selanjutnya yaitu tamadun Islam. Peradaban adalah buah dari Islamic worldview ini. Setelah kita bicara konsep Tuhan, konsep ilmu, konsep jiwa, dan konsep-konsep yang lainnya, konsep peradabanlah ya hasil dari sebuah konsep. Untuk mengubah suatu peradaban dimulai dari paradigma berpikir. Paradigma berpikir harus sesuai dengan Islam agar menghasilkan peradaban yang damai. Untuk menumbuhkan kembali peradaban Islam harus menumbuhkan kembali budaya ilmu. Peradaban Islam terangkai dari ilmu fardhu ain dan kifayah, dan inilah yang harus dimiliki oleh seorang umat Islam. Islam tidak hanya mengukur secara fisik, jarak, dan volume, akan tetapi juga mengukur mentalitas. Kenapa umat Islam terbelakang sains dan teknologi? Karena keliruan dalam melihat cara pandangnya. Mereka beranggapan bahwa sains dan teknologi bukanlah urusan mereka, padahal hal tersebut sangatlah penting. Allah Ta'ala berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum, berkebalikan dengan orang barat yang menjadikan teknologi sebagai Tuhan. Akan tetapi Allah memberikan umat Islam di atas umat lainnya, yaitu izzah atau kemuliaan. Izzah berarti mulia, punya kerajaan agung yang tidak dimiliki umat lain di dunia maupun akhirat. A'taitu khamsan lam yu'tihun ahadan qabli. Aku berikan 5 perkara yang tidak pernah diberikan umatku sebelumku. 5 izzah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Pertama, diberikan pamor, ditolong seperti situasi sekarang. Para mujahidin di Gaza itu sangat terbatas dan kekurangan senjata yang canggih, tetapi dari sisi izzah kekuatannya tidak ada yang mengalahkan mujahidin di Gaza. Yang kedua, bumi ini sebagai masjid tempat sujud. Dimanapun bumi dipijak itu adalah tempat sujud. Selanjutnya, infiltrasi dan syubhat dalam tafsir. Setiap ayat memiliki makna batin dan lahir. Setiap huruf memiliki batasan-batasan tertentu. Setiap batasan memiliki tempat untuk melihatnya. Seorang mufassir menafsirkan Al-Quran sesuai dengan latar belakang ideologinya. Ideologi mufassir itu berpengaruh terhadap kajian-kajian tafsirnya. Contoh tafsir liberal yaitu tafsir hermeneutik. Buku metodologi studi Al-Quran yang ditulis oleh tokoh-tokoh liberal itu adalah buku bagian dari infiltrasi metode pengubah pemahaman. Jika orang feminisme melakukan infiltrasi kepada tafsir, maka mereka selalu melakukan tafsir terhadap yang berkaitan dengan perempuan, selalu perspektif gender. Al-Quran tafsirkan sedemikian rupa supaya ayat-ayat itu menjadi ayat-ayat feminisme, sekularisme, pluralisme, liberalisme. Feminisme itu bertentangan dengan ajaran Islam. Diseminarkan, akhirnya kajian itulah banyak tulisan yang berkembang terus. Materi selanjutnya, konsep kebahagiaan. Dalam Islam, kebahagiaan itu bersifat abadi dan kekal karena mencakup kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Memulai kebahagiaan itu dari materi atau iman. Jika imannya sudah bahagia, maka hidupnya akan senantiasa bahagia. Konsep hidup bahagia dalam Islam memiliki istilah hidup yang berkualitas atau hayatan thayyibah, bukan hidup yang pragmatis, yaitu hidup yang tidak pernah bahagia karena hilangnya iman di dalam diri. Orang yang tidak pernah beriman maka tidak akan pernah merasakan kebahagiaan yang hakiki. Nikmatnya hidup itu saat capek dalam beribadah. Orang bahagia itu butuh aktif dalam iman dan dalam meraih amal soleh.
Salah satu konsep bahagia yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu yang pertama, mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka. Yang kedua, melihat orang yang berada di bawah dalam urusan dunia dan jangan melihat orang yang berada di atas. Yang ketiga, silaturahim. Yang keempat, tidak meminta-minta kepada siapapun. Yang kelima, berbicara yang benar walau pahit. Yang keenam, tidak takut pada jalan Allah. Yang ketujuh, banyak membaca la haula wala quwata illa billah. Rukun bahagia terbagi menjadi 3. Yang pertama, jika mendapat nikmat maka bersyukur. Yang kedua, jika diuji maka bersabar. Dan yang ketiga, jika melakukan dosa segera melakukan istighfar. Baiklah, ini adalah beberapa materi yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa innayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.